cinta sejak dulu, mengapa berubah tak jelas sebab dan alasannya. Ku tak inginkan cinta kita kan berakhir hanya karena salah mengerti di antara kita. Ku harap engkau menyadari sungguh besar arti cinta dalam kisah kita. Ku tak mau kau ragu ungkapkan perasaanmu, namun jangan ada dusta di antara kita. Aku takut kau bilang berpindah ke lain hati. Ku mohon kau tetap setia bagai waktu yang selalu bersama kehidupan. Sambutlah matahari, hiasi esok hari, temukan inspirasi di sini. Tunjukkan kita bisa meraih cita-cita bersama, wujudkan harapan di Kabisa Fair. Masih di Kabisa Show Online Series 2020. Masih bersama Kang Melan dan Kang Ari di sini. Oke, Kang Melan dan Kang Ari selain jadi ketua organisasi, Kang Melan juga adalah anggota DPRD Kota Sukabumi. Kang Ari juga pengusaha, ya. Gimana cara membagi waktu antara organisasi dan pekerjaan atau dengan usahanya Kang Ari? Cara membagi waktunya gimana, Kang Melan? Sederhana sebetulnya, di mana ada kemauan pasti ada jalan. Ada jalan. Ya, sederhana. Kalau saya lebih kepada, kan kalau yang namanya organisasi, apalagi Komite Nasional Pemuda Indonesia itu kan tidak setiap hari. Katakanlah bukan sebuah lembaga, katakanlah perusahaan ya. Ya. Jadi kita tidak digaji, Ya. kita tidak menggaji. Jadi itu hanya di seputaran konsep-konsep strategi yang akan diterapkan dan harus Ya. diterapkan. Dan kita akan bawa kepada pemerintah sebagai katakanlah sebagai pembina kita, nasihat kita pemerintah. Nah itu jadi tidak memakan waktu yang terlalu banyak sebetulnya. Selama kita bisa mengefisiensikan antara jadwal waktu itu. Dan saya pikir saya masih, malahan dengan kondisi sekarang, saya pribadi masih punya waktu apabila Kang Ari ngajak jadi entrepreneur juga gitu. Kayak gitu. Kode ini Kang Ari, sebenarnya kode dari Kang Melan. Mau diajakin. Oke, itu dari Kang Melan. Kang Ari sendiri, Kang, ngebagi antara usaha, itu kan juga perlu strategi, apalagi kalau usaha ya perlu strategi banget gitu di masa pandemi ini. Gimana Kang? Jadi organisasi itu buat saya pribadi suatu hobi ya. Oke, hobi. Jadi suatu passion saya di situ. Oke. Karena mungkin kalau orang mungkin hobinya ada yang mungkin memelihara burung. Betul. Atau senangnya mancing. Kalau saya mungkin hobinya di organisasi gitu. Luar biasa sekali ya hobinya ya. Berorganisasi loh hobinya, luar biasa. Karena semenjak dari zaman SMA pun saya juga hobi, saya aktif di Kuarcap Kota Sukabumi sebagai Dewan Kerja Cabang di Satuan Bakti Satuan Bakti Wana Bakti juga. Kita sudah aktif dari dulu. Ya. Gitu. Cara membaginya ya simpel, ketika kita berusaha kan sebetulnya kita mau jadi pengusaha karena ingin waktu yang banyak. Ya. Ingin waktu yang luang. Betul. Sehingga bagaimana kita membuat bisnis kita menjadi suatu bisnis yang autopilot gitu. Oke. Jadi tanpa keadaan kita pun secara SOP-nya sudah berjalan, kita hanya tinggal cek. Dan dengan kecanggihan zaman saat ini kan, dimanapun kita bisa cek secara real on time. Kas kita ada berapa, cash flow kita ada berapa, terus pembukuan kita seperti apa kan, dengan HP sudah bisa ngecek. Udah canggih ya. Betul. Jadi sambil saya menjalankan hobi saya, ya saya juga bisa ngecek perusahaan dimanapun saya berada. Oke. Seperti itu sih sebetulnya. Oke. Ini pernah diprotes nggak sama istri, sama anak misalkan? Sering. Sering banget ya. Apa? Bentuk protesnya seperti apa? Bentuk protesnya tidak buka kunci pintu. Oh gitu. Ya, salah Ya satunya. Allah.
Kalau nggak dibuka, Kang Melan kemana? Ya tunggu aja di depan. Gitu. Ditunggu sampai dibuka ya. Karena kan kadang-kadang ada hal-hal yang memang harus katakanlah diselesaikan pada esok hari, maka itu harus diselesaikan terus sampai selesai gitu. Nggak bisa dibesokkan gitu, ada hal seperti itu, apalagi di organisasi seperti itulah. Dan menurut saya pembagian manajemen waktu itu tidak terlalu sulit. Yang sulit itu bagaimana mengatur kepentingannya. Katakanlah ketika menjadi pimpinan di KNPI dengan ketika menjalankan tugas sebagai anggota DPRD, kepentingan yang sulit, agak apa disebutnya, konflik interest mungkin ya, yang memang agak lebih sulit itu daripada membagi waktunya gitu. Iya gitu. betul. Apa dulu nih yang harus dipentingkan gitu kan ya. Oke, dari Kang Ari sendiri Kang? Sebetulnya pernah diprotes? Diprotes awal-awal nikah mungkin ya. Awal nikah sering diprotes gitu, tapi di situ ada suatu MOU dengan istri. MOU. Apa itu MOU-nya kalau boleh tahu? Jadi MOU-nya yang pertama mungkin Sabtu Minggu jangan diganggu oleh kepentingan perusahaan ataupun organisasi. Sabtu Minggu gitu. adalah waktu keluarga pokoknya Quality ya. time kita Sabtu Minggu, jadi mungkin Sabtu Minggu kadang saya nggak ada di Sukabumi, kadang kemana gitu, karena khusus buat keluarga gitu. Yang keduanya mungkin jam 9 malam sudah harus di rumah. Jam 9 malam? Ada jam malamnya loh Kang Ari, luar biasa. Jam 9 malam harus di rumah? Iya, betul. Tapi pernah terlambat? Ya pernah juga diomelin sih. Dimarahin. Sama istri atau sama anak? Ya kebanyakan sama mamahnya. Sama iya. Terus apa lagi? Karena istri saya kan full ibu rumah tangga. Jadi karena beliau full ibu rumah tangga ya kita berbagi peran lah dalam hal ini. Betul. Seperti itu. Ya. Ada lagi? Kalau anak sih kadang suka by phone, kadang suka video call karena sekarang kan sudah canggih gitu. Kalaupun sekarang kan zaman sekolah online juga papi nggak bisa. Kadang kan ngirim by WA, saya coba bantu kerjakan, caranya gimana saya kirim lagi gitu sih. Tapi bukan Kang Ari yang mengerjakan kan? Enggak, step-stepnya saya kasih tahu. Jawabannya biar dia nyari sendiri kan. Gitu. Nah, jadi gini keputusannya sebenarnya namanya. Boleh? Keputusannya. Jadi yang namanya mencintai apa adanya itu ya gitu. Menerima ya, betul gitu. sekali. Harus menerima, jangan komplain. Paling juga kadang-kadang memprovokasi anak-anak untuk mendemo saya gitu. Gitu. Mamahnya memprovokasi anak-anak gitu, protes gitu ya. Jadi intinya kalau yang namanya mencintai apa adanya itu ya gitu. Mencintai apa adanya, mau pulang jam berapa juga itu berarti cinta. Boleh gitu ya. Dan harus gitu, berbesar hati. Berarti saya juga harus begitu kalau punya pasangan ya? Harus. Betul, tergantung pasangannya. Tergantung pasangannya. Tapi kalau diprotes kayak gitu gimana perasaannya? Ya kita sebagai seorang suami kan hanya cuma punya satu kata pamungkas. Maafkan ya Mi, gitu. Maaf ya Ma, besok kita belanja deh Ma ya. Itu kata pamungkasnya ya. Kang, ada kisah yang menginspirasi nggak dari perjalanan hidup Kang Melan dan Kang Ari yang menginspirasi Akang berdua gitu sampai saat ini? Teringat gitu, oh dulu tuh begini sampai sekarang saya jadi anggota DPRD atau sampai sekarang saya jadi pengusaha sukses gitu. Apa yang menginspirasi? Jadi sebetulnya dulu saya pernah, ya sebetulnya dulu awal-awal saya terjun di dunia bisnis itu karena ya dulu ketika saya itu waktu itu kan dari IM Telkom Badung. Saya itu tinggal interview user terakhir waktu itu. Ada surat ke rumah, ternyata sama ibu saya suratnya nggak dikasihkan ke saya gitu. Nah itu. Dan akhirnya di situ saya banting setir ke wirausaha. Gitu. Awal mula saya wirausaha itu kan dari cuci motor waktu itu. Saya buka di depan rumah saya di Otista, nomor 116 itu tempat cuci motor. Akang yang cuci motornya? Saya sendiri cuci motor, sebelum punya pegawai. Cuci motornya? Iya, sampai teman-teman saya kok S1 nyuci motor. Iya, pasti ada pertanyaan seperti itu ya. Iya, cuman saya dulu teringat kisah daripada dosen saya, entrepreneurship ya, mengenai lomba katak. Sampai kataknya naik ke atas menara, ternyata yang menang itu adalah katak yang tuli. Jadi saya nggak banyak dadanguan gitu dalam hal itu. Biarkan saja orang berbuat apa, cuma saya punya tekad, suatu saat saya buktikan saya bisa sukses gitu ya, sampai malah sekarang daripada teman-teman yang tadinya itu mengatain saya begini, saya begitu. Gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang, berkat juga istri saya tercinta, yang sudah mulai dari kita pakai motor Suprafit putih, ya alhamdulillah sekarang sudah lebih dari itu. Jadi sekarang kalau kumpul sama teman-teman yang ngatain, nih udah sukses nih gitu ya? Enggak juga sih. Kang Melan sendiri, Kang? Ya, yang paling penting itu kan proses ya. Malahan di
di Islam itu yang wajib itu proses, bukan hasil mah Allah lah gitu. Ya. Hasilnya tidak wajib, yang wajib itu adalah proses. Jadi mungkin terlalu banyak ya kisah-kisah menginspirasi gitu. Termasuk juga kalau diceritain panjang ya. Ini malahan durasi Kabisapes juga nggak akan bisa menutupi. Jadi intinya kita, kalau saya sangat-sangat menghargai proses apa yang telah terjadi dari, apalagi saya barusan ngedengar Kang Ari cerita, ya tidak jauh berbeda lah seperti itu. Yang jelas cuman ya lain case-nya lain gitu, lain case. Seperti waktu itu ketika cerita dikit boleh? Nggak apa-apa. Dan saya menjadi katakanlah dituakan ya, ketua pedagang, waktu itu pedagang elektrik handphone ya. Waktu itu ketika ada sebuah permasalahan antara kami dengan pengusaha yang menyewakan tempat waktu itu. Kemudian karena kita adalah warga dari sebuah kota memiliki kepala daerah tentu saja dulu ya, ini dulu. Dan ketika dimediasi ternyata ada beberapa hal yang tidak kami mengerti, yang mengharuskan bahwa ternyata kita kalau teriak di luar, segimana sampai kita serak juga nggak akan terdengar. Iya, betul sekali. Tidak akan mampu merubah sistem. Kita harus teriak di dalam. Dan alhamdulillah sampai sekarang, dan sekarang pun masih proses sebetulnya. Ya, karena buat saya, kita pensiun, kita selesai berbuat untuk warga, untuk lingkungan, kita pensiun itu ketika kita mati aja gitu. Betul kita sekali. Meninggal baru kita pensiun gitu. Jadi selama kita mampu berbuat, karena kan saya yakin khairun nas anfa'uhum linnas ya. Saya yakin lah gitu. Oke. Berusaha dulu, hasilnya tergantung pencipta kita ya. Oke. Nah, cita-cita Akang berdua untuk para pemuda di Sukabumi apa? Siapa dulu, Kang Melan? Kang Ari, boleh. Jadi saya sangat mengharapkan ya, pemuda kita itu adalah menjadi pemuda yang tangguh. Tangguh dalam arti kata, satu, tangguh secara dompet, tangguh secara mental, dan tangguh juga secara spiritual. Sehingga kalau ini mereka sudah tangguh seperti ini, insya Allah ketika ada godaan seperti apapun mereka tetap istiqomah di jalan yang lurus. Oleh karena itu, saya berharap teman-teman yang ada di kelurahan, yang ada di KRW-an, kalau mau gabung dengan Karang Taruna, mangga. Karena di situ tempat kita untuk mengekspresikan passion kita, mengekspresikan hobi kita, mengekspresikan semua kreativitas kita. Sehingga saya berharap melalui organisasi yang saya pimpin, saya bisa melahirkan pemimpin yang besar. Pemimpin yang dapat membawa Indonesia lebih baik lagi. Amin. Pemimpin yang membawa kota Sukabumi menjadi kota yang maju dan bisa membanggakan warganya. Amin. Seperti itu kita harapkan jadi ke depan. semua bidang juga boleh ya? Boleh ya. Karena di kita tuh ada 10 bidang di Karang Taruna tuh, dari mulai bidang pendidikan latihan, bidang kesejahteraan sosial, ekonomi kreatif, UMKM, sampai dengan bidang bencana. Jadi kita komprehensif, hobinya ada, sosialnya juga ada. Betul sekali. Oke, dari Kang Ari, Kang Melan sendiri? Ya, pemuda kota Sukabumi harus renyah, religius, nyaman, dan final resultnya itu ya sejahtera gitu. Betul. Bagaimana ketika orang kota Sukabumi, khususnya pemuda, di wilayah lain, di kota lain, tidak malu berteriak, saya orang kota Sukabumi. Ada kebanggaan tersendiri. Dan kalau berbicara jangka pendek, sekarang pun sudah tercapai. Satu-satunya, katakanlah kesempatan, baru kali ini, di tahun 2018 kemarin, saya membawa salah seorang kader pemuda di kota Sukabumi, warga Sukakarya, saya nggak perlu sebut namanya, tapi masih di kepengurusan kami, menjadi pimpinan Kongres Pemuda Nasional. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Jadi bagaimana kita membangun mentalnya dulu, moralitasnya, mentalnya gitu. Mungkin ada kata-kata revolusi mental. Nah, betul memang. Jadi bagaimana kita tidak FSMR ya, bagaimana kita, dan itu hanya berlaku di ketika, mohon maaf ketua, kepengurusan saya ini di tahun 2018. Dan
Dan sekarang di DPD KNPI Jawa Barat itu mayoritas warga kota Sukabumi, orang Sukabumi. Ada yang sudah bukan warga kota Sukabumi, tapi masih banyak yang warga kota Sukabumi. Kebanyakannya dan itu adalah salah satu sebuah kebanggaan. Betul. Bahwa ketika di tingkat nasional yang selama ini belum pernah terdengar kota Sukabumi terkenal karena A-nya, B-nya, mungkin karena mochinya. Jadi nanti tidak hanya karena mochinya saja nanti terkenal, tapi banyak orang-orang aktivis, pergerakan, dan termasuk orang-orang organisatoris calon pemimpin dari kota Sukabumi. Sehingga besok lusa teman-teman lain melakukan interaksi misalkan di acara-acara yang tingkat nasional atau tingkat Jawa Barat, udah mau birek deui, oh Sukabumi, tahulah Sukabumi mana. Jadi mereka udah pada tahu. Nah, itu sebuah kebanggaan baik buat saya pribadi maupun buat kota Sukabumi. Dan kalau saran saya ingin visi saya ingin pemuda-pemudi Sukabumi itu sering-sering pipis. Apa itu? Proaktif terhadap hal-hal apapun, baik fenomena lokal maupun nasional. I-nya iman pertambah, pertebal, karena itu adalah jadi dasar kita. Betul, dasar. P selanjutnya adalah peduli lingkungan terdekat. Jadi jangan sampai ada katakanlah ada yang ban kempes, kita nggak peduli gitu. Kita bukan daerah-daerah metro ya, kita bukan kota-kota besar yang katanya lebih individualistik. Tetap Sukabumi itu tetap harus punya karakter, yaitu tadi ya peduli. Kemudian selanjutnya istiqomah, tetap konsisten ya, tidak berubah apapun yang terjadi, karena kita tidak tahu bahwa kita sudah sejengkal lagi menuju kesuksesan. Dan yang terakhir adalah sensitif. Dalam artian positif, sensitif dalam artian bukan baper, bukan lebay, bukan sentimen, tapi sensitif dalam artian kita selalu sensitif terhadap apa yang terjadi minimal di lingkungan kita, minimal di diri kita. Aduh, gak enak nih tenggorokan, ya berarti kita harus segera lapor. Terus sebelah kita, katakan Ari melihat tetangga kita, kita harus merasakan, kita berusaha melihat dari sudut pandang orang lain selain kita. Itu yang namanya fisik saya. Jadi pipis itu bukan itu ya. Bukan pipis yang lain ya. Akronim. Harus peka lah intinya ya untuk yang terakhir ya. Kang, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, tapi setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Kabisa Show Online Series 2020 volume 4. Sambutlah matahari, hiasi esok hari.